Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan Metodis Pangkalan Berandan dan Tanjung Pura dan siapapun yang menyaksikan ibadah kami pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan dalam berkat Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan November tahun 2020, yaitu pada hari ini 1 November tahun 2020. Dan saya percaya kita tetap kuat di dalam iman karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudari, saya akan menampilkan petugas untuk minggu depan. Dan biarlah kita semuanya yang terpilih menyiapkan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dan begitu juga untuk persembahan secara online, saudara dapat lihat di layar. Dan jika saudara mau memberikan secara tunai atau cash, saudara langsung dapat menemui bendahara gereja kami. Saudara-saudari, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita semua. Terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6 yang berkata, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku." Kita semua punya Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kita. Oleh sebab itu, saya undang kita semuanya untuk pada pagi hari ini menyiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat menikmati ibadah minggu hari ini. Dan shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya yang berada di gereja maupun di rumah kita masing-masing yang bisa mengikuti secara online maupun live streaming ini. Kita percaya hari ini Tuhan mengasihi kita bisa mengadakan ibadah kita dimanapun kita berada. Dan sebelumnya marilah kita persiapkan hati kita tundukkan kepala kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Sama-sama. Di hadapan Tuhan sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Kita pada hari ini bersyukur karena saat yang sangat indah ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji muliakan Tuhan. Kita mau berada di pelataran Tuhan. Sungguh indah kita bisa berada di pelataran Tuhan satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau rasakan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang senantiasa boleh menjamah kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan.
saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih Tuhan, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah Tuhan, saat terindah dalam hadirat-Mu, kami mau rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Rasa dasar anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji
Kami percaya ya Bapa. Kami rindu di dalam pelataran-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau yang akan menolong kami, menjawab setiap permohonan kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang menghadap Engkau Tuhan, anugerah-Mu, kuasa-Mu menyentuh kami, memberkati kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, itulah yang terindah di dalam hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Bapa, kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat indah bersama-Mu Tuhan, saat indah bersama-Mu, itulah yang ku rindu. Menikmati. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, Kaulah dambaan-Ku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada Bapa, kami haus akan Engkau ya Bapa, menikmati kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tidak pernah sedetik Engkau tinggalkan kami. Kami rindu terus bersama-Mu Bapa. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Salam semuanya. Apakah ada sukacita buat kita semuanya? Sungguh luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita, karena kita percaya Tuhan kita sungguh dahsyat. Kita mau datang menghadap Tuhan, karena Tuhan mau bertata atas hidup kita. Mari sama-sama kita tepuk tangan lebih kuat lagi untuk bersorak-sorak buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan datang dan bertata atas hidup kita. Melukislah kawalan, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita berikan sorak-sorak lebih kuat lagi pada Tuhan kita, karena Dia adalah pemilik kehidupan bagi kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan
berikan sorak-sorak yang lebih kuat lagi pada Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita rindu terus bersama Tuhan pada hari ini. Kita percaya kami rindu kepada Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Leis Allah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mujizat dinyatakan. Leis Allah. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saat ini kita bisa melihat banyak di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, banyak sekali tantangan dan cobaan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Apakah kita sadari pada hari ini kita bisa melihat pandemi yang senantiasa menggerogoti bangsa kita dan bangsa lainnya. Sakit penyakit daripada pandemi, daripada corona ini telah begitu banyak merenggut nyawa daripada setiap orang dimanapun berada. Tidak melihat daripada suku-sukunya, tapi semua orang bisa kena imbasnya. Dan pada saat ini kita bisa melihat Tuhan telah menguji kita, telah bekerja di dalam hidup kita. Banyak sekali daripada persoalan yang kita hadapi, kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan kita tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan agar kita tetap tenang dimanapun situasi apapun. Kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah memegang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara di hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau
Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sama-sama katakan, meskipun tak terlihat. Meskipun tak terlihat oleh mataku, Kau bekerja tepat waktumu. Sekalipun kelihatan mustahil bagiku, semuanya mungkin di tangan-Mu. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam. Kau tak pernah tinggal diam ya Tuhan, melihat setiap perkara di hidup kami ya Tuhan. Kaulah jaminan hidup kami ya Tuhan. Kau yang membuat hati kami tenang ya Bapa, ketika kami berada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan tak pernah tinggal diam, melihat perkara hidupku. Kaulah yang membuat hatiku tenang, hadapi segala persoalan. Ku tenang hadapi persoalan. Ku menang ya Tuhan, ku menang hadapi persoalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ibadah memuji Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana. Kiranya kami bisa mengerti firman ini, dan firman ini bisa kami jalankan dan mengubah hidup kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan yang pimpin kami. Dan juga pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu harta tidak halal, bolehkah? Harta tidak halal, bolehkah? Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pengalaman pelayanan saya selama 15 tahun, itu sudah hampir lebih dari 10 orang datang kepada saya, baik yang muda, baik yang sudah tua, dan bertanya akan pertanyaan yang hampir sama. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kalau yang muda itu mereka bertanya begini. Mereka mengatakan, Boksu, boleh enggak saya bekerja di tempat perjudian? Kalau bekerja di sana itu hanya 2-3 tahun saja, sudah bisa bawa pulang uang sebagai modal. Bisa bawa pulang uang itu untuk beli rumah. Bisa bawa pulang uang itu untuk membangun rumah tangga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau yang sudah tua ataupun sudah mapan ekonominya, maka mereka akan bertanya begini, Boksu, bolehkah kami membuka usaha dingdong? Usaha perjudian, lumayan loh hasilnya. 1 bulan itu bisa 60 juta, bisa 10 juta, bisa 200 juta. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu hampir sama dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang mau mengatakan harta tidak halal, bolehkah? Saudara-saudari, biasanya untuk pertanyaan seperti ini, saya akan menjawab dengan istilah orang dunia. Jawaban saya sederhana saja, saya akan mengatakan uang hantu dimakan setan. Apa artinya? Artinya uang yang didapat dengan cara yang salah itu akan hilang dengan caranya sendiri, akan hilang begitu saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh search di Google ya. Itu ada berita di koran online Kompasiana tanggal 16 September tahun 2011. Itu berbicara tentang Gayus Tambunan. Kita tahu ya Gayus Tambunan ya. Dia itu pada dasarnya yang menyelewengkan uang perpajakan yang banyak begitu ya. Dan di dalam berita itu dikatakan bahwa Gayus ini dia kena tipu 4 miliar. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tergoda untuk menggandakan uang. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat berita yang ada ya, dari hasil yang dia dapat saja, dari apa yang dia lakukan itu dia sudah mendapatkan kekayaan yang sudah tidak benar dan bahkan mungkin uangnya juga berlebih. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari masih saja tergoda untuk hal-hal seperti ini sampai akhirnya Bapak Ibu. Karena godaan daripada orang yang ada di sebelah sel ataupun penjara yang ada, rayuan daripada mundhona dikatakan, maka membuat dia percaya dan akhirnya dia mencoba untuk menggandakan 4 miliar itu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, sayangnya uang tersebut pun raib. Dan alasan ataupun dalil yang dikatakan oleh temannya ini mengatakan bahwa persyaratan yang disiapkan oleh Gayus itu kurang. Bapak Ibu Saudara-saudari, mau dituntut juga susah ya. Tapi kalau di sini kita bisa melihat satu contoh daripada kehidupan nyata bahwa begitulah mudahnya uang yang dalam jumlah yang besar itu menguap. Ini contoh nyata dari orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Mengalami kehilangan harta dengan begitu saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kebenaran inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Khususnya bagi kita yang pernah tersirat di dalam hati, dalam pikiran kita, di dalam satu konsep perencanaan kita yang merindukan dan juga mengharapkan kekayaan dengan cara pintas dan cepat.
Saudara-saudari, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita akan satu pesan. Bahwa Tuhan akan membalaskan tingkah langkah setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Dan di mana orang yang menggaruk keuntungan dengan tidak halal pada pertengahan usianya akan habis semuanya. Dan pada akhir daripada kehidupannya disebut sebagai orang bebal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang saya akui di dalam kehidupan kita itu terkadang kalau kita melihat orang-orang yang menggaruk keuntungan dengan tidak halal itu sangat menggoda sekali, ya. Kita melihat diri kita kerja setengah mati, mencucurkan air mata, ya, mencucurkan keringat, bahkan darah, hematnya bukan main, sampai sekarang ya begini-begini saja. Tapi kalau orang yang pada dasarnya menggaruk harta yang tidak halal, kita melihat dia nggak perlu kerja, bangunnya siang-siang, sudah itu kerjaannya duduk di kafe, kayanya bukan main, kayanya cepat, omsetnya besar, hanya dengan tanam modal untuk buka usaha misalnya judi ataupun usaha apapun yang tidak halal. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat kita berpikir sampai ke sana, maka coba kita lihat apa pandangan Alkitab tentang orang-orang yang menggaruk harta yang tidak halal. Alkitab mengatakan akan satu perihal di dalam tradisi dan kebiasaan hidup pada saat orang-orang Yahudi pada saat itu yang mengatakan apa? Bahwa seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di kalangan kehidupan daripada orang-orang pada saat itu, mereka mengenal akan satu jenis binatang yang suka mencuri telur. Hanya saja memang tidak dijelaskan itu binatang apa, Bapak, Ibu. Dan biasanya binatang yang suka mencuri telur itu ketika dia mencoba untuk menetaskannya, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, hasilnya itu adalah telur yang coba dierami itu pasti pecah ataupun busuk. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah hal sia-sia. Dan ini gambaran daripada orang yang mencoba menggaruk keuntungan dengan cara yang tidak halal. Untuk sementara waktu kelihatan hasilnya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, sampai satu saat itu akan kehilangan semuanya. Dan inilah teguran yang diberikan oleh Nabi Yeremia itu kepada umat Tuhan. Di mana pada saat itu mereka pro kepada orang-orang yang berkuasa. Mereka itu bertindak keras. Mereka itu menindas untuk mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan harta. Mereka memeras, mereka menipu. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka disinilah Nabi itu menegur mereka. Bahwa orang yang menggaruk keuntungan dengan tidak halal itu akan habis di pertengahan hidupnya. Bapak, Ibu, untuk ayat ini, saya itu sudah menyaksikan kehidupan orang dari awal. Dia tidak ada apa-apa, sampai dia memulai menggaruk harta yang tidak halal, sampai kepada akhir kehidupannya, bahkan maaf sampai dia meninggal dunia. Saya melihat bagaimana kehidupan orang itu. Dan ada satu contoh real akan orang-orang seperti ini. Bapak, Ibu, di tempat di mana saya itu tinggal, di situ ada satu orang itu memang awalnya saya kenal biasa-biasa saja. Kemudian dia memulai satu usaha judi bola pada saya itu, ya. Dimana kalau setiap kali ada pertandingan bola, itu pertandingan antara Liga Inggris lah, Liga Italia lah, kalau kita yang suka nonton bola itu kita tahu itu, ya. Maka dia menjadi bandar untuk menjadi orang-orang yang bertaruh. Kemudian dia juga ada membuat usaha dindong dan lainnya. Orang ini sebentar saja melejit kaya, Bapak, Ibu. Dan yang paling enak kalau dekat dengan orang ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di mana dia duduk, maka setiap orang yang ada di sana itu pasti dibaleni. Dibaleni rokok, dibaleni minum, kalau makan dibayari, wah enak sekali. Kadang lihat orang seperti ini, enak sekali ya bisa jadi kaya seperti dia. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, tahukah Anda, kekayaan seperti ini hanya berjalan sebentar. Saya melihat kehidupannya bahwa sampai satu saat dia ditinggalkan oleh istrinya. Istrinya itu pada dasarnya berpisah dengan dia. Kemudian tidak lama, satu anaknya meninggal dunia. Kemudian tidak lama Bapak, Ibu, saudara-saudari, dia ditangkap polisi masuk penjara. Kemudian pada saat dia keluar dari penjara dia sudah sakit,
badannya sudah begitu kurus. Kemudian dia menikah lagi. Setelah menikah, dia itu pada dasarnya itu ditinggalkan lagi oleh istrinya yang kedua. Dan sampai akhirnya dia meninggal dunia di dalam keadaan sakit dan sendirian. Tidak ada satu sen pun harta yang ditinggalkannya. Dan bahkan pada saat masa-masa dia sakit, dia dalam satu keadaan yang miskin sekali. Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah contoh nyata yang saya saksikan di dalam kehidupan orang yang menggaruk harta yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan dalam kehidupan dan cara hidup orang yang seperti ini, itu menurut seorang pendeta yang berpengalaman di dalam hal okultisme, itu mengatakan biasanya orang yang menggaruk keuntungan dengan cara yang tidak halal itu biasanya secara tidak langsung. Mereka itu dikuasai oleh roh jahat. Dan secara tidak langsung mereka bekerja sama dengan yang namanya roh jahat. Dan biasanya roh ini pada dasarnya akan mendatangkan kekayaan. Akan memberikan keuntungan terus-menerus secara materi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, roh yang mendatangkan keuntungan ini, roh yang membantu orang ini kaya, sampai suatu saat dia akan meminta upah ataupun meminta tumbal. Di mana Bapak Ibu saudara-saudari biasanya upah yang dia minta itu berupa nyawa, berupa kehidupan. Bisa itu berupa anaknya, bisa itu berupa keluarganya, ataupun kehidupan daripada orang itu sendiri Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kita bisa lihat di satu sisi lain, saat kita itu mengaruk keuntungan dengan tidak halal, bukan saja akibat yang saya katakan tadi terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang dikatakan oleh Alkitab, kita akan dikenal sebagai orang yang bebal di masa tua kita. Maksudnya apa orang yang bebal? Orang yang bebal itu adalah orang yang tidak peka lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak peka lagi kepada teguran yang diberikan oleh firman Tuhan, oleh roh Tuhan di dalam hati nurani untuk menjalankan kebenaran ini. Sampai akhir daripada kehidupan orang ini, dia itu tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan atau dikenal sebagai orang tidak percaya. Itulah yang dikatakan orang bebal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, di mana akan ada penghukuman kekal yang diterima sebagai imbalan bagi orang bebal. Bapak Ibu saudara-saudari, kebenaran firman Tuhan lain itu mengatakan kepada kita kenapa kita tidak boleh menggaruk keuntungan ataupun menggaruk harta yang tidak halal. Itu hal yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari. Harta yang tidak halal itu bisa merusak kehidupan manusia. Di dalam ayat firman Tuhan, yaitu 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu, saat kita itu menggaruk harta yang tidak halal, disitulah saatnya kita jatuh ke dalam satu kesalahan, yaitu cinta uang. Dan masa-masa seperti itu membuat manusia itu akan berfokus pada apa? Berfokus kepada uang, mengabaikan hal yang lain, dan bahkan rela mengorbankan orang lain untuk keuntungan Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang membuka tempat perjudian, sarana judi, pernahkah kita berpikir, tahukah kita seberapa banyak keluarga yang hancur, seberapa banyak keluarga yang rusak, bahkan jatuh miskin karena hal ini? Bapak Ibu, saya mengenal banyak orang yang karena gila judi, hartanya habis, keluarganya melarat, rumah tangganya hancur, bahkan ada yang bercerai. Sedangkan yang menjadi bandar judi, yang menginvestasikan uangnya itu menjadi kaya raya. Kalau kita perhatikan di lingkungan kita saja, di mana Anda tinggal, kita bisa melihat orang-orang, keluarga yang hancur karena judi ini. Bapak Ibu saudara-saudari, saya itu pernah suatu kali itu penasaran ya dengan judi dingdong ataupun yang namanya sunggokong itu, entah apalah itu begitu ya. Yang itu tidak pada dasarnya yang juga pada saya sering dengar.
Suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudari di suatu tempat saking penasarannya, saya coba masuk. Saya coba masuk di tempat itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat dan memperhatikan ada satu orang, dia itu sedang mengeluarkan uang sebanyak 1 juta. Kemudian uang itu ditukarkan dalam berupa koin ataupun poin yang ada, yang pada dasarnya bisa dibuat sebagai taruhan di mesin itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya perhatikan, hanya dalam 10 menit saja uang itu ludes. Uang 1 juta itu ludes. Coba kita bayangkan di tempat seperti kita ini. Uang sebanyak 1 juta itu berapa lama baru bisa didapat? Kalau kita jadi pegawai ataupun pekerja yang menjaga toko, ya, itu mungkin di dalam 10 hari, di dalam 12 hari, 15 hari kita baru bisa mendapatkannya. Bayangkan di dalam 10 menit uang ini habis akibat daripada perjudian seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga jika kita bukan pemilik misalnya. Ya, kita bukan pemilik, kita hanya orang yang mungkin berpikir untuk bekerja di tempat seperti ini, mencari nafkah di tempat seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita masih berpikir seperti ini, kita harus tahu bahwa ketika kita bekerja di tempat seperti itu, mencari nafkah di tempat seperti itu, maka kita menjadi perpanjangan tangan yang mempermudah orang yang berusaha di dalam hal ini dan menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang yang akan hancur kehidupannya ketika mereka gila judi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya untuk mendapatkan uang yang bisa mendapatkan kita kaya dan pada membuat kita cepat kaya dan makmur. Tapi ingat, akan begitu banyak orang yang hancur dari usaha-usaha seperti ini karena pertolongan dan juga perpanjangan tangan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, coba berpikir 2 kali ketika kita itu masih punya pemikiran dan harapan kepada hal seperti itu. Hal yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengaruk keuntungan dengan cara yang tidak halal? Ya, kenapa tidak boleh? Karena ketika kita mencoba berpikir ke sana, maka kita mengandalkan kejahatan untuk memenuhi kehidupan. Bapak Ibu, ada 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama, Keluaran 20 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksud kerajaan Allah? Maksudnya adalah kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam memenuhi kehidupan kita. Maka untuk yang namanya makan, untuk yang namanya pakaian, untuk yang namanya kebutuhan, itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan dikatakan semuanya akan diberikan kepadamu. Semua itu menyatakan tentang makanan, kebutuhan kita, sandang dan pangan kita. Bahkan Alkitab mencatat dalam Mazmur 37 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan dan berjanji jelas kepada kita bahwa keturunan orang benar tidak ditinggalkan. Tidak akan pernah ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta roti, Bapak Ibu. Tidak akan pernah keturunan orang benar itu menjadi pengemis, Bapak Ibu. Satu hal juga yang harus kita perhatikan, bahwa tumpuan akhir hidup kita ini bukanlah di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan kita itu akan berakhir di kekekalan. Tapi masalahnya kekekalannya itu adalah di surga atau di neraka, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan segala harta yang berharga yang kita kumpulkan di bumi, semuanya itu tidak akan kita bawa pergi. Dan kalaupun kita bawa pergi, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu tidak berharga di surga. Kenapa? Coba aja baca Wahyu 21 ayat 18 sampai 20. Di dalam ayat ini ada orang yang buat ilustrasi begini. Pada saat dia itu mau meninggal dunia, dia mengatakan kepada anak-anaknya,
nanti semua harta saya itu tolong ditaruh di peti mati saya supaya saya bisa bawa ke surga. Singkat cerita, setelah dia meninggal dibuat seperti itulah oleh anak-anaknya. Kemudian pada saat dia itu meninggal dunia, maka dia berjalan menuju ke surga membawa emasnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Pada saat itu dari kejauhan, maka ada suara mengatakan, "Hoi, jangan bawa sampah ke surga." Kemudian orang ini mengatakan, "Ini bukan sampah, ini harta emas yang saya peroleh dari dunia." Kemudian suara itu mengatakan, "Emas Anda tidak berlaku di sini. Karena emas di sini lebih mulia dan lebih murni daripada emas yang kau bawa. Buang sampah itu." Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya enggak mungkin kita bisa bawa harta itu yang pada dasarnya kepada kematian kita begitu, ataupun kepada dunia kekekalan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan di sini surga itu Bapak Ibu Saudara-saudari dibuat dari permata yang paling berharga di dunia. Dan dindingnya itu dilapisi dengan emas yang paling murni. Dan perhatikan lantai daripada surga itu dilapisi dengan begitu banyak batu-batu berharga, bahkan berapa lapis daripada batu berharga yang dikatakan dan dipunyai oleh bumi ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada harganya harta itu di surga. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita masih bersikeras, kita masih menumpukkan harta di bumi dengan melakukan hal yang jahat, maka Bapak Ibu Saudara-saudari kita harus ingat bahwa disitulah kita jatuh kepada yang namanya memberhalakan harta kita. Dan disitulah kita menyembah kepada yang namanya penyembahan berhala. Dan disitulah kita membuat Allah itu cemburu. Dan disitulah kita memancing amarah daripada Tuhan. Dan disitulah hukuman Tuhan akan diberikan, dikatakan kutuk diberikan kepada kita dan dibalaskan pada keturunan ketiga, keturunan keempat. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu ayat firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 8. Ini pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Satu firman Tuhan yang sederhana, mengingatkan kita bagaimana cara kita hidup. Ayat ini begitu singkat dikatakan bahwa asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya saya sudah jelaskan ayat ini bukan maksudnya itu supaya kita itu hidupnya pesimis, yaudah gitu-gitu aja, tidak. Tapi artinya adalah kita harus bersyukur atas berkat Tuhan. Kita harus bersyukur atas apa yang kita punyai. Dan selanjutnya daripada ayat ini mengatakan jangan cinta kepada uang. Karena cinta kepada uang menjadi akar daripada kejahatan. Bapak Ibu, waktu mempersiapkan firman ini, saya coba ketik di Google ya, mencari ilustrasi, dan saya dapatkan ilustrasi berbentuk kartun ya, yang ada di YouTube, yang judulnya adalah Uang Setan Pembawa Musibah. Nah, boleh dilihat juga lumayan bagus sih satu konsepnya. Itu hampir sama dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Bapak Ibu, di dalam video kartun singkat itu mengatakan akan satu orang pemuda yang sudah cari kerja sana sini itu nggak bisa dapat. Kemudian mereka hidup dalam kemiskinan, ada adiknya dan mamanya yang harus ditanggung. Sampai suatu hari dia duduk di pinggir kuburan di mana biasanya mereka nongkrong. Dan dia berkata kepada kepada istilahnya kepada kuburan itu. Dia katakan, penghuni kuburan, tolonglah saya, berikanlah saya uang. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ada satu jin yang memberikan kepada dia uang 10.000. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah mendapatkan uang ini, maka keesokan harinya ketika adiknya itu tiba-tiba menangis karena kelaparan, maka dia teringat bahwa dia ada uang. Dan dia pakai uang ini untuk membeli makanan, ya, dan dibawa pulang. Maka dimakanlah oleh adik dan ibunya dengan begitu senangnya. Tapi herannya, setelah uang ini dibayarkan, uang itu akan hilang dan kembali ke dompetnya. Dan waktu itu ketika dia mencari kerja, dia sadar bahwa kok uang ini kembali ke dompetnya. Dia berpikir dia lupa memberikan kepada ibu yang dia beli makanan. Tapi karena dia haus, maka dia pakailah uang ini untuk dibelanjakan minuman. Dia berpikir kalau misalnya uang ini bisa kembali lagi, alangkah enaknya.
Ternyata Bapak Ibu ketika dia coba setelah membeli sesuatu, maka diberikan kembalian uang, ya. Dia beli 2.000, uangnya 10.000, kembali 8.000. Uang 10.000 itu kembali lagi ke dompetnya. Dan ternyata dia ingat, inilah pemberian dan pertolongan daripada jin itu. Maka dia terus mulai membelanjakan uang itu, setiap belanja balik lagi, setiap belanja balik lagi. Dan uangnya semakin banyak. Sampai dia bawa pulang barang-barang itu, mamanya terkejut. Dan dia mengatakan, saya sudah mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia mulai menjadi orang kaya baru. Dia beli baju, dia beli sepeda motor, dia beli ini dan itu. Singkat cerita, sampai suatu hari, maka sang adik ini sakit. Kemudian setelah sakit dibawa ke rumah sakit, maka pada saat itu saudara-saudari, dokter mengatakan tidak ada harapan lagi. Dan mulai pada saat itu dia baru teringat, sepertinya uang itulah yang membawa bencana. Maka dengan segera dia pergi ke kuburan itu. Dan dia mengambil uang ini dan dia katakan, saya kembalikan uang ini. Dan dia lemparkan uang itu. Maka jin itu keluar, dia katakan apa? Bukankah kita sudah berjanji bahwa engkau akan mengembalikan uang? Tapi janji itu bukanlah uang yang kami minta. Dan kami memilih nyawa daripada adikmu. Kemudian dia meminta ampun dan dia katakan, janganlah ambil nyawa adikku. Dan adalah tawar-menawar daripada jin ini dan mengatakan, kalau begitu maka kami akan mengambil nyawamu. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pemuda ini mengiyakan, sang adik sembuh dan dialah yang sakit. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya ada satu tokoh agama yang mendoakan dia dan melepaskan dia daripada ikatan-ikatan seperti dan dia disembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya ini adalah satu gambaran akan kebenaran firman Tuhan. Yang menyatakan bahwa ketika kita menggaruk harta yang tidak halal, di pertengahan kehidupan kita itu, semuanya akan habis. Bahkan kita akan mempertaruhkan akan kehidupan kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita sekalipun untuk pembayaran daripada upah kekayaan tidak halal ini. Berhati-hatilah di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sampai kita menjadi korban. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal di akhir kehidupan kita. Jangan sampai semuanya menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Dan tetaplah mencari kerajaan Allah, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, supaya kami tidak pernah bermimpi sekalipun untuk menggaruk harta yang tidak halal, untuk mendapatkan harta yang memperkaya kami dengan waktu yang singkat dan pintas. Tuhan tolong, supaya kami tidak berfokus pada kehidupan kekayaan di dunia, tapi kami bisa melihat akan kebenaran firman Tuhan. Kami bisa melihat kepada anugerah dan berkat daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan. Jauhkan kami daripada godaan dunia ini, yang membawa kami jatuh, yang membuat kami berpikir untuk cepat dan bahkan menguasai dunia ini. Semuanya akan sia-sia. Karena ketika kami bisa menggapainya, akan banyak harga yang harus kami bayar. Kami jatuh ke dalam dosa. Kami terikat kepada ikatan roh-roh yang mencoba untuk menggoda kami dalam hal ini. Bahkan kami harus membayarnya. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa bersyukur, supaya kami pada dasarnya bisa mencukupkan kehidupan kami melalui berkat daripada Tuhan saja, melalui kebenaran firman Tuhan saja. Kami percaya kehidupan orang-orang yang benar, anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta. Bahkan kami sering melihat berkat Tuhan akan berlimpah dalam kehidupan kami. Bahkan berkat Tuhan itu akan menjadikan kami kaya. Yang terpenting kami tidak berfokus kepada harta, tapi kami berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, mencari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap di antara kami, berkati setiap jemaat yang ada, jauhkan kami daripada godaan ini, dan berkati kami di dalam usaha yang kami lakukan, berkati kami juga di dalam segala perencanaan yang kami akan lakukan, supaya kami pada dasarnya tetap menjaga kebenaran firman Tuhan, dan kami senantiasa bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu.
Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Tuhan, Kau berkati kami. Tuhan, Kau juga jaga kami di masa-masa pandemi ini. Kiranya kami senantiasa bisa dijauhkan dari bahaya yang ada. Kami bisa dijauhkan dari semua malapetaka yang ada. Dan kami bisa, Tuhan, senantiasa bisa dilindungi oleh Tuhan. Dan juga untuk jemaat yang tua, jemaat yang sakit, Tuhan juga yang berikan kekuatan. Tuhan juga yang berikan penghiburan. Dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们的用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，与圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kita, menyertai kita dalam segala kegiatan kita, dan Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Salam, sampai jumpa lagi.